Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Sakina Daulika Prusdani. Insya Allah di podcast kali ini saya akan mengangkat tema tentang mengenal karakteristik peralatan masak yang aman untuk keluarga. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, kenapa sih kita harus memperhatikan peralatan masak kita? Ayo, kenapa teman-teman? Ternyata, peralatan masak itu bisa mempengaruhi rasa dan kesehatan dari makanan yang kita makan loh. Selain itu, karena alat masak itu juga bisa menimbulkan bahaya berupa penyakit untuk keluarga kita, teman-teman. Contohnya aja nih ya, contohnya keterlambatan perkembangan pada anak, kolesterol, alergi, serta kanker. Nah, nggak pengen kan kesehatan keluarga kita jadi terganggu? Yuk kita simak peralatan masak apa saja yang harus dihindari dan peralatan masak apa saja yang sebaiknya kita gunakan. Yang pertama yang akan kita kupas adalah peralatan masak yang tidak sehat dan harus kita hindari, yaitu yang pertama aluminium cookware. Nah ini, jadi aluminium ini termasuk logam yang bersifat reaktif dan beracun loh teman-teman. Selain itu, racun yang ada di dalam aluminium itu juga mudah larut ke dalam makanan kita. Contohnya aja nih ya, waktu panci atau wajan aluminium kita tergores oleh sendok dan spatula logam. Ion logam juga dilepaskan ketika aluminium yang dipanaskan ini bersentuhan dengan asam laktat dalam susu atau dengan makanan asam kayak tomat, rempah-rempah, dan jeruk. Termasuk juga dengan makanan asin ya teman-teman. Nah ini resikonya menggunakan peralatan masak dari aluminium teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa kok alat masak dengan bahan dasar ini sering digunakan di Indonesia? Ternyata karena dia sangat cepat mengantarkan panas. Jadi memang alat masak ini cepat mengantarkan panas, tapi sekali lagi tetap perlu kita pertimbangkan ya efek sampingnya. Gak mau kan hanya karena kita sudah punya di rumah, hanya karena mudah untuk kita dapatkan, ternyata memberikan efek samping yang besar untuk keluarga kita. Oke, yang kedua, cooper cookware. Nah, alat masak dari tembaga ini memang kelihatan cantik ya teman-teman ya. Mereka juga bersifat konduktif, yang artinya panasnya merata di semua permukaan. Tapi ya kayak aluminium, tembaga yang dipanaskan itu juga bisa dengan mudah melepaskan partikel waktu tergores atau pada saat logam itu bersentuhan dengan makanan asam. Nah ini teman-teman, kalaupun mau kita pakai, sebaiknya lapisannya harus dijaga. Jadi menggunakan spatulanya untuk peralatan masak dari tembaga ini sebaiknya yang berbahan dasar bahan bambu atau kayu. Terus bersihkannya juga sebaiknya memang dengan busa yang lembut. Nah itu. Yang ketiga, teflon. Nah ini jenis alat masak yang paling populer dan merakyat di Indonesia ya teman-teman. Jadi sering kita kenal dengan sebutan wajan anti lengket atau kita sebut teflon. Jadi ternyata teflon itu peralatan masak yang gak sehat loh. Dan kalau kita meletakkan panci atau wajan anti lengket di atas kompor yang benar-benar panasnya udah lama gitu ya, wajan ini bisa menghasilkan uap beracun loh. Yang kalau kita ketahui uap itu bisa membunuh burung peliharaan. Karena di dalamnya juga ada zat yang berupa PTFF, PTFE, dan PFOA. Nah itu teman-teman. Dan sebaiknya kita berpikir ulang ya kalau kita mau memakai alat masak yang terbuat dari teflon ini. Karena ternyata ketika mencapai suhu sekitar 350 derajat Celcius, hanya dalam waktu 3-5 menit aja, dia bisa mengeluarkan 15 jenis gas kimia beracun. Termasuk juga 2 jenis senyawa karsinogen, teman-teman. Karsinogenik yang memang ternyata berbahaya untuk kesehatan. Nah itu. Jadi ya ini teman-teman jenis peralatan masak yang sebaiknya kita hindari. Nah kalau kita sudah menghindari yang ini, kita coba ganti ke peralatan masak yang lebih aman untuk kesehatan keluarga kita. Apa aja yang lebih aman? Yang pertama, ada cast iron. Jadi sudah sejak berabad-abad yang lalu ya, peralatan masak berbahan cast iron atau panci besi ini digunakan sebagai peralatan masak oleh nenek moyang kita yang dulu. Nah itu. Dan alat masak ini juga aman karena murni menggunakan besi sebagai bahan utamanya teman-teman. Panci besi ini juga dibuat tanpa bahan kimia beracun. Dan secara alami juga nggak lengket dianya. Jadi nggak seperti anti lengket yang dibuat dengan teflon ya. Cast iron itu dengan aman, dia bisa mampu menahan suhu yang sangat tinggi loh teman-teman. Meskipun memang perlu waktu yang lebih lama ya untuk memanaskan cast iron ini.
Dia menahan panas dengan sangat baik dan juga mudah untuk dipindahkan dari kompor ke oven. Nah ini. Jadi walaupun memang harganya relatif mahal, cast iron bisa membuat masakan kita itu matang dengan sempurna. Dan sekali lagi pastinya juga sebagai alat masak anti lengket yang alami. Nah ini. Tapi ada juga yang perlu kita ketahui loh teman-teman. Yaitu bahwa ternyata zat besi dari cast iron bisa saja nempel pada makanan kita. Cuman kita nggak perlu khawatir. Karena ternyata kandungan zat besi dari cast iron yang terbawa oleh makanan itu juga bisa bermanfaat banget untuk badan kita. Yaitu dia bisa mengatasi kekurangan zat besi pada tubuh. Nah itu. Yang kedua ada stainless steel. Stainless steel adalah campuran logam yang biasanya mengandung besi, karbon, kromium, silikon, nikel, titanium, dan mangan. Reaksi unsur-unsur ini dengan oksigen ya, terutama kromium dan nikelnya itu dia membentuk lapisan tipis yang membantu mencegah karat dan korosi. Jadi memang stainless steel ini anti karat dan tentunya paduan ini membuat panci atau wajan stainless kita itu kuat atau tahan lama. Terus juga mudah dibersihin ya, terus juga aman untuk kesehatan dan dia juga cepat panas dan tidak mudah tergores. Nah itu. Sementara kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah bahan makanan terkadang suka lengket. Nah ini perjuangan banget ini nanti kalau mau nyuci. Jadi walaupun jenis alat masak ini juga mengandung campuran logam, tapi dia tidak akan berpindah ke makanan selama lapisannya tidak tergores ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan alat pengaduk atau alat cuci yang berpotensi merusak stainless steel ini. Yang ketiga ada glass cookware atau kaca. Nah ini. Peralatan masak yang terbuat dari kaca itu adalah salah satu peralatan masak yang paling aman digunakan. Nah, bahkan sangat aman digunakan memasak masakan yang bersifat asam, kayak saus tomat ya contohnya dan sebagainya. Selain itu juga alat masak dari kaca ini bisa memudahkan kita untuk melihat masakan yang sedang kita masak. Nah, alat masak dari kaca juga aman digunakan untuk memasak makanan. Kenapa? Karena selama dipanaskan, kaca tidak akan melepaskan zat-zat beracun, teman-teman. Di samping itu juga peralatan ini ya tahan lama dan ramah lingkungan ya. Tapi sayangnya, peralatan ini rentan pecah kalau terjatuh atau juga dia tidak anti lengket. Nah itu. Oh ya, untuk loyang yang kita pakai ya untuk buat kue atau baking, sebaiknya juga kita ganti dengan yang terbuat dari kaca. Jadi bisa aman dan juga bisa tahan panas. Yang keempat, titanium cookware. Nah ini. Titanium adalah logam yang tidak bereaksi dengan jaringan tubuh manusia. Hal inilah yang menyebabkan peralatan medis itu banyak yang menggunakan peralatan dari bahan titanium, teman-teman. Sehingga peralatan masak dari bahan ini itu juga tidak larut pada makanan. Jadi ya bisa kita katakan dia sangat aman ya digunakan sebagai alat untuk masak. Dan juga peralatan masak titanium itu punya karakter yang ringan, dia juga kuat dan tentunya terjangkau. Dan titanium juga secara alami ya, dia bereaksi dengan oksigen di udara dan di air. Jadi dengan demikian secara alami dia membentuk perisai yang kuat dari titanium dioksida yang benar-benar aman di permukaan. Nah, buat kita-kita yang pecinta kemah, kita bisa pakai alat masak titanium ini sebagai pilihan. Oh ya, sayangnya juga walaupun alat masak titanium menjadi alat masak yang dikatakan paling aman nih ya, tapi alat masak ini bukan penghantar panas yang baik loh teman-teman. Jadi waktu kita proses masak, itu kita butuh beberapa waktu untuk bisa menghangatkan dan memanaskan makanan ini. Nah itu kekurangannya. Yang kelima, keramik cookware. Nah, peralatan masak dari keramik ini juga bagus untuk menghantarkan panas. Dan dia juga bisa menahan suhu yang sangat tinggi. Jadi makanan yang kita buat itu bisa matang dengan sempurna ya. Dan keramik itu juga bisa kita pakai di atas kompor, di dalam oven, dan juga di dalam microwave. Nah, dan peralatan masak keramik yang asli terbuat dari campuran tanah liat dan mineral tanah. Setelah dibentuk, kaca ini nanti dilapisi dan dipanggang di tempat pembakaran. Alat masak yang terbuat dari bahan 100% keramik ini dianggap lebih aman, karena anti gores, berbeda dari yang sekedar berlapis keramik. Peralatan masak yang 100% keramik ini adalah salah satu pilihan terbaik karena tidak beracun dan juga tahan lama ya teman-teman, dan pastinya anti lengket ya. Memang nggak bisa kita pungkiri ya bahwa alat masak berbahan kimia itu biasanya harganya berbahan keramik jadi nggak bisa kita pungkiri kalau alat masak berbahan keramik itu biasanya harganya lebih mahal ya karena kualitasnya juga kan.
Tapi itu adalah salah satu pilihan terbaik kita untuk yang suka masak dan ingin menghidangkan makanan sehat yang tentunya bebas bahan kimia berbahaya. Tapi juga keramik punya kelemahan loh. Keramik itu mudah tergores, mudah retak, mudah pecah. Karena itu jangan menggunakan sendok logam ya. Gunakan sendok menggoreng terbuat dari kayu yang tumpul, dan perlu berhati-hati juga kitanya kalau mau nyimpan sama mau naruh peralatan masak yang terbuat dari keramik ini. Oh iya, teman-teman juga pasti mungkin pernah dengar klaypot ya. Ini juga sama, peralatan masak dari tanah liat. Dan alat masak dari tanah liat ini juga sebaiknya kita cari yang memang asli. Alat masak dari tanah liat ini juga bagus loh. Kenapa dia bagus? Karena bisa menambah banyak nutrisi penting pada makanan kita. Contohnya aja nih ya, mineral, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, belerang yang bermanfaat untuk tubuh. Tanah liat juga bisa mengandung mineral pembentuk basa yang memang menetralkan keasaman di dalam makanan kita. Nah itu, jadi emang sehingga itu memudahkan tubuh kita untuk mencerna. Nah insya Allah itu teman-teman ya, karakteristik peralatan makan, peralatan masak yang sebaiknya kita gunakan dan yang sebaiknya kita hindari. Ya memang kembali lagi semua itu adalah pilihan. Dan pilihan terbaik ada di tangan kita. Kalau kita ingin keluarga kita sehat, maka sebaiknya pilihlah peralatan masak yang memang baik untuk kesehatan dan juga aman untuk makanan kita. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.